warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nisa Alia Qur'ani, 10 MIPA 6, nomor absen 4, SMA Negeri 1 Demak. Di sini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia yaitu teks biografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro. Ini adalah foto dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dan dari Raden Ajeng Mangkarawati. Nama aslinya adalah Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sebelumnya bernama Mustahar. Nama kecilnya dari Pangeran Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Antawirya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Ia memiliki 7 istri. Kemudian dia wafat pada umur ke-69 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Ia wafat di Makassar karena diasingkan oleh para penjajah Hindia Belanda. Sekarang kita masuk pada kisah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan dari Keraton Yogyakarta keturunan Sultan Hamengkubuwono III. Ia lahir di lingkungan keraton, tetapi tidak membuatnya menjadi seseorang yang manja dan terbuai akan kekuasaan duniawi. Di bawah asuhan neneknya yaitu Ratu Kedaton, beliau mulai belajar tentang ilmu agama serta hidup. Beliau belajar di desa yang terpencil. Di desa terpencil itu, beliau mulai bergaul dengan rakyat jelata dan belajar arti dari hidup yang sederhana dan merasakan apa yang dirasakan rakyat tersebut, yaitu melalui keluhan dan permasalahan yang dialaminya. Pangeran Diponegoro ingin berhasrat mendalami ilmu agama, tapi tidak mudah karena Pangeran Diponegoro saat ini di bawah tekanan para penjajah Belanda. Serta perubahan tatanan adat Jawa membuat rakyat, terutama rakyat Jawa, semakin menderita. Ditambahnya dengan kekalahan Inggris dan peralihan penjajah oleh Belanda membuat rakyat Jawa itu semakin menderita. Akibatnya para rakyat tersebut dipaksa kerja rodi oleh Belanda. Pangeran Diponegoro setelah melihat kejadian tersebut, ia tidak bisa berpangku tangan. Ia kemudian mengumpulkan para pemuka agama dan juga pangeran-pangeran dari kerajaan-kerajaan lain dengan maksud tujuan yaitu mengusir para penjajah Belanda dan mengembalikan tatanan adat Jawa. Desa Tegalrejo, Juli 1825. Setelah mengetahui gerak-gerik dari pasukan Diponegoro, para penjajah Belanda bergerak cepat untuk merencanakan menangkap para pasukan Diponegoro. Kemudian terjadilah pertempuran pertama. Para pasukan Diponegoro berhasil memutarbalikkan keadaan dengan kabur ke Gua Selarong. Gua Selarong 23 Juli 1825. Para pasukan Diponegoro dan para pengikutnya bersama-sama mengatur strategi agar bisa mengusir para penjajah Belanda. Mergolunu, Bagelan Barat 1825. Rangkaian dari peristiwa itu, para pejuang berhasil mengambil alih beberapa desa yang pernah diambil alih oleh para Belanda dengan siasat, kesaktian, dan juga doa.
Diponegoro. Di tempat lain, petinggi Belanda berusaha mengatur strategi untuk bisa mengalahkan dan melawan para pasukan Diponegoro. Strategi yang diambil para Belanda itu adalah benteng stelsel, di mana dengan cara tersebut Belanda berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro berjuang dan berhasil memberikan inspirasi kepada para pejuang-pejuang Indonesia untuk memerdekakan negara Indonesia. Walaupun beliau harus tertangkap dan diasingkan Belanda di Makassar. Untuk itu, sebagai generasi muda Indonesia, jadilah